Di awal Januari gue udah sempat update tentang HackerDAO ya, di mana mereka ingin menggantikan fokus mereka itu lebih ke utilitas mereka di tahun 2022 mendatang ya. Jadi mereka akan mengurangi jumlah APY mereka dan rencananya mereka akan fokus kepada tingkat kegunaan dari koin HackerDAO ini sendiri. Jadi saat ini di akhir Januari teman-teman, baru persis 1-2 hari yang lalu mereka sudah meluncurkan hack terbang mereka teman-teman. Jadi hack terbang ini udah bukan wacana lagi teman ya, tetapi akhirnya sudah luncur saat ini. Nah, di sini kalian bisa lihat, jadi peminjam maupun yang meminjam nanti akan bertemu di dalam networknya hack terbang ini di sini. Kita akan bahas lagi teman-teman ya, nanti lebih lanjutnya. Ini cuman sekilas aja mungkin bagi yang belum tahu Hector DAO aja ya. Sebenarnya gue udah sempat bahas teman-teman ya, untuk video-video tentang Hector DAO itu kalian bisa cek ya, linknya ada di deskripsi di bawah. Kalian akan ditujukan langsung ke intronya apa itu Hector DAO gitu. Ini sekilas aja mungkin gue akan ulang lagi, cuman nggak akan terlalu lengkap teman-teman ya. Jadi Hector DAO ini adalah protokol terdesentral yang di-back oleh koin stabil teman-teman. Dan dia ada di dalam ekosistemnya si Phantom juga. Dan kenapa ada di ekosistemnya Phantom? Dia ini ingin menjadi salah satu primadona ya ibaratnya istilahnya di dalam ekosistemnya si Phantom ini. Ingin menjadi pusat perhatian teman-teman ya. Mungkin bisa menjadi salah satu currency juga yang nanti akan dipakai oleh Phantom. Cara kerjanya kayak gimana? Mereka akan mengumpulkan beberapa fee yang mereka dapat dari liquidity pool teman-teman ya. Bagi yang melakukan staking, bagi yang melakukan penjualan bonding, mereka kan akan mendapatkan sedikit jumlah fee teman yang dimana nanti akan mereka gunakan lagi untuk ngelok likuiditas token hack ini teman ya, untuk menjaga kestabilan harga serta jumlah supply-nya. Terus peningkatan pemasukan ini juga pasti akan meningkatkan jumlah saldo pembendaharaan mereka teman. Ini juga untuk mengatur sistem staking APY mereka. Yang ketiga, staking reward di sini nanti akan otomatis di compound lagi teman-teman. Kita dapatkan reward dari hasil staking kita akan otomatis di compound lagi supaya nanti rewardnya bisa jauh lebih banyak dan lebih besar lagi. Tapi sekali lagi yang gue bilang ya, di tahun 2022 mendatang ini mereka nggak akan fokus ke dalam staking mereka teman-teman ya. Seperti apa yang gue bilang, mereka akan lebih meningkatkan nilai guna dari token Hector DAO ini sendiri. Jadi mungkin seiring berjalannya waktu di sini ya, kita bisa lihat ya, jumlah staking rewardnya ini juga sudah berkurang hingga mencapai 10%, terakhir 40-50 gitu ya. Dan mereka memang udah menyatakan, mereka ada bilang gitu ya, bahwa mereka nggak akan fokus ke dalam APY lagi, tetapi ke dalam utilitas tokennya itu akan ditambahkan lagi. Salah satu contohnya misalnya aja nanti token ini itu bisa digunakan untuk melakukan pembelian barang maupun jasa teman-teman. Habis itu di sini untuk di bagian wrappingnya teman-teman, di mana nanti kita akan melakukan wrapping token hack ini untuk digunakan di dalam hack terbang ini. Habis itu mereka tetap melanjutkan penjualan bonding mereka di sini ya. Ini kalian bisa lihat dan kalian masih bisa melakukan pembelian terhadap bonding mereka. Ini juga salah satu contoh mereka mendapatkan pendanaan teman-teman ya. Jadi pendanaan dari mana? Ini juga dari hasil penjualan bonding. Ini akan masuk ke dalam treasury mereka. Nah, di sini untuk sekilas saja ya, kita bisa ngelihat jumlah market cap-nya berapa saat ini. Terus habis itu ini risk free value-nya ini yang bisa dipakai itu berapa, semuanya ini tersedia di bagian dashboard mereka. Saat ini harga token hack sekitar $24, sementara wrap hack sekitar 176 US dollar ya. Jadi indeksnya ini sekitar 7 kali lah teman-teman ya dari harga normalnya hack. Oke, kita langsung lanjut aja teman-teman ya ke apa sih itu hack terbang di sini ya. Sebenarnya ini juga udah pernah sempat gue bahas gitu ya. Jadi sebenarnya untuk hack terbang sendiri ini lebih jelasnya ini ada di bagian Twitternya Phantom Insider ya. Ini mereka udah retweet juga di sini. Apa itu hack terbang yang baru aja luncur saat ini? Hack terbang ini adalah salah satu tempat di mana tempat ini akan menjadi tempat terdesentral ya, di mana orang-orang bisa melakukan pinjaman ataupun memberikan pinjaman di dalam Phantom Opera Chain ini teman-teman. Jadi di dalam ekosistem ini orang-orang bisa melakukan pinjam meminjam lah ibaratnya seperti itu. Nah, si yang memberikan pinjaman ini akan mendapatkan APY yang cukup menarik nih ya. Jadi mereka akan mendapatkan pendapatan tahunan yang cukup menarik tanpa harus meresikokan token hack mereka ini sendiri teman-teman. Karena mereka hanya meminjamkan koin stabil di sini. Sementara nanti yang minjem gitu ya, mereka akan menggunakan WS hack mereka ini teman-teman ya. Jadi wrap hack ini akan digunakan sebagai jaminan untuk meminjam koin stabil tersebut. Yang nanti mungkin mereka akan invest lagi ke dalam proyek lain untuk bisa mendapatkan return lebih tinggi lagi. Terus saat ini Hector Bank juga sudah berpartnership dengan Ola Finance di sini. Dan di sini adalah beberapa sistemnya teman-teman ya. Ini adanya beberapa
contoh koin aja gitu ya, WSHack misalkan collateral factor-nya berapa, 40%, liquidation factor-nya berapa, 55% di sini ya. Reserve factor-nya berapa, 20%, liquidation incentive 12%. Insentif ini juga nanti akan masuk ke dalam treasury-nya buat ekosistem Hector DAO ini. Didukung oleh walletnya MetaMask maupun Wallet Connect di sini ya, di dalam Hector Bank ini. Dan di sini di bagian dashboard-nya sendiri kalian bisa lihat jumlah total supply yang tersedia 3,5 seperti yang tadi ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih masing-masing dari koin tersebut nih yang udah dipakai itu berapa sih teman-teman ya? Total jumlah yang udah dipinjam juga berapa, yang udah diberikan supply-nya ini berapa, semuanya ini masing-masing udah tersedia nih infonya. Di bagian pasarnya juga kita bisa lihat nih beberapa jumlah koinnya ya. Misalkan aja kita ingin melakukan pinjaman gitu, jaminannya apa gitu ya. Misalkan ini bisa aja versi wrap-nya dari Ethereum gitu. Nah, di sini juga ada sedikit note teman-teman ya. Ini tuh kita harus hati-hati juga karena jaminan aset kita ini juga bisa terlikuidasi teman-teman. Jadi selain kita bisa meminjam dari aset yang kita pinjam ini teman-teman ya, kita juga bisa kena likuidasi. Nah, maksudnya itu apa? Sebenarnya mereka udah jelaskan juga di sini ya untuk lebih lengkapnya. Salah satu contoh konsepnya gini aja nih ya. Misalkan aja ada orang yang ingin menyediakan 100 DAI nih ya. Ini kan koin stabil 100 DAI dan ingin meminjam token yang memiliki collateral factor itu 50%. Jadi total token yang nanti itu bisa dipinjam itu hanya sekitar 50% dari yang kita sediakan, teman. Jadi kalau misalnya kita sediakannya 100, kalau misalnya collateral factor sekitar 50%, ya nanti yang kita bisa pinjam itu ya itu hanya sekitar setengahnya. Jadi ini semuanya ada deskripsinya, teman. Kalian bisa lihat ya masing-masing dari token ini memiliki collateral factor yang berbeda-beda. Nah, namun kalau misalkan nilai dari token yang dijadikan sebagai jaminan ini turun hingga mencapai $90, maka yang kita bisa pinjam itu juga berkurang setengah, kan selalu 50% ya. Jadi $90 itu 50%-nya kan akan menurun juga. Jadi bukan $50 lagi tetapi menjadi $45. Nah, ini kita harus perhatikan juga gitu. Dalam kasus likuidasi, mereka akan memasukkan yang tadi liquidation incentive, teman-teman. Jadi untuk WSX sendiri ini akan kena 12%, untuk pinjaman token-token lain itu sekitar 10%. Jadi ya sebenarnya sistemnya itu ya kita nggak boleh minjem itu lebih dari collateral factor kalau bisa ya. Jadi maksimal ya senilai collateral factor aja. Kalau misalnya 100, 40% ya paling kita bisa minjem maksimal hanya sekitar 40. Nggak boleh sampai kita pinjem 60 gitu, karena ini akan masuk ke dalam faktor likuidasi mereka di sini ya. Itu sebabnya kenapa liquidation factor-nya ini juga lebih tinggi dibandingkan collateral factor-nya. Jangan sampai kita masuk ke dalam yang 55% ini teman-teman ya. Jadi Hector Bank ini kan juga ibaratnya sebuah ekosistem yang dijalankan oleh protokol Hector DAO ini ya. Dan mereka pasti juga akan mendapatkan hasil, teman-teman. Mereka akan mendapatkan pendapatan dari hasil fee, teman-teman. Seperti contohnya tadi liquidation incentive, mereka akan dapatkan juga. Yang nanti mereka juga akan gunakan ini untuk token mereka sendiri, teman-teman. Supaya nanti token itu bisa menjadi deflationary, teman-teman. Jadi akan berkurang seiring berjalannya waktu, nanti akan dibeli kembali oleh mereka serta nanti akan dibakar. Jadi sebenarnya ekosistem Hector Bank ini juga sangat akan berpengaruh gitu ya terhadap si token Hector DAO ini. Ini akan memberikan dampak positif buat token Hector DAO ini sendiri, mengurangi jumlah supply, akan dibakar lagi, meningkatkan permintaan lagi teman-teman sehingga harganya bisa kembali naik. Terus habis itu yang ini top trending token di dalam ekosistem Phantom, kalian juga bisa lihat ya. Ini projectnya juga Hector DAO ini memasuki posisi nomor 1 untuk sekali lagi teman. Dan untuk token ini kalian bisa beli di mana aja. Saat ini udah banyak banget market dari Hector DAO ini ya. Dulu kan paling cuman kalian bisa membeli melalui aplikasi staking mereka maupun melalui SpookySwap. Saat ini kalian udah bisa melalui SpiritSwap, UC Exchange, Lbank, Hotbit, Bitrue, Digifinex, OpenOcean. Jadi udah banyak banget ya exchanger. Kalian udah nggak perlu bingung lah beli token ini. Ini udah tersedia di banyak market, teman. Nah, update terkini dari mereka ini juga 9 jam yang lalu. Jadi akhirnya mereka udah selesai teman ya auditnya ini dari Certic ya. Untuk reportnya ini kalian bisa lihat ya. Kita bisa langsung masuk ke dalam website si Certic ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Jadi benar-benar udah selesai dan rata-rata ini auditnya juga berjalan dengan sangat sukses gitu oleh Hector DAO ini. Jadi pastinya ini akan memberikan dampak positif juga supaya orang-orang nggak gitu takut lah investasi di koin Hector DAO ini. Karena semuanya smart contract-nya sudah dicek semuanya dan sudah lolos oleh audit Certic ini. Nah, abis itu mereka juga ada update yang paling terkini teman ya, yaitu seperti yang gue bilang di awal Januari,
mengenai koin stabil mereka nih teman-teman. Jadi mereka akan luncurkan koin stabil mereka yang pertama ini bernama Sitor ini teman-teman. Saat ini sudah memasuki dalam tahap alpha testing teman-teman ya. Dan ini hanya akan ada 500 spot yang tersedia kepada beta tester. Jadi kalau misalnya kalian ingin berpartisipasi, ini kalian harus ngikutin update-nya Hector DAO ini lah, jangan sampai ketinggalan. Mungkin kalian bisa follow Twitternya Hector DAO ini juga. Jadi untuk meyakinkan customer lebih lagi, mereka bahkan membuat koin stabil mereka sendiri nih ya. Jadi kurang lebih itu aja teman-teman ya. Jadi banyak banget biasanya gue review proyek ya, tapi biasanya kerjanya itu belum ada gitu, cuman berada di atas paper doang gitu. Tetapi kalian lihat ini Hector DAO ini di tahun 2022 aja, bahkan baru mulai awal bulan mereka udah meluncurkan proyek mereka teman-teman. Jadi nggak cuma wacana, tetapi Hector Bank ini akhirnya udah rilis teman. Bahkan di dalam jaringannya aja udah sampai jutaan dolar yang mengalir teman-teman ya. Yang meminjam ataupun yang memberikan pinjaman ini udah sangat amat banyak teman-teman jumlahnya. Kurang lebih itu aja teman-teman untuk video kali ini. Jadi setiap update yang dilakukan oleh Hector DAO ini akan sangat berdampak ya dengan token itu sendiri. Karena memang kalau misalkan mereka mendapatkan pemasukan itu juga nanti akan digunakan untuk membeli token mereka sendiri. Dan nanti akan dibakar lagi token mereka sehingga akan meningkatkan jumlah permintaan lagi karena supply-nya semakin sedikit. Selain itu juga nanti akan banyak lagi nilai kegunaan dari token ini. Jadi nggak cuman dari segi APY-nya itu udah dikurangin, tetapi mereka akan meningkatkan nilai guna dari token ini sendiri teman-teman. Jadi ya utilitas dari token itu nggak cuma dipatok oleh satu, tetapi nanti akan banyak cabangnya lagi gitu. Dan ini semua akan mereka jalankan. Salah satu proyek nyata yang udah mereka lakukan ini adalah update yang paling besar, yaitu Hector Bank ini. Dan nanti kita akan lihat teman-teman update ke depannya lagi. Pastinya stay tune aja untuk update terkini. Jangan lupa untuk follow Twitternya Hector DAO ini. Kurang lebih itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga bisa membantu dan seperti biasa sampai jumpa di next video. Dadah.